Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Darius Cai SPD, NIM 23001039 22027794 sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 071046 Poli kelas 5 mata pelajaran matematika materi satuan panjang, Kecamatan Ulu Gabo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana, sehat? Sehat, luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana, sudah makan? Sudah. Banyak? Banyak. Ya, baik. Nah, sebagai umat beragama, kita wajib mengucap syukur atas kasih dan karunia kepada Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan oleh karena itu sekarang kita berdoa yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Allah kita kami yang surga, terima kasih untuk menjaga kami dari rumah sampai sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mulai pembelajaran kami di kelas ini Tuhan. Tuhan, berkatilah segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, ini doa anak yang singkat ini kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Nah, baik, sekarang untuk lebih semangat, lebih bergembira lagi kita mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, kita perlu bernyanyi, yaitu lagu wajib nasional yang berjudul, silakan dulu berdiri anak-anak kami, Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan duduk. Sekarang kita perlu absen dulu. Ya, absen. Elvin Putra Butuh. Hadir Pak. Ya. Noverianus Syahid. Hadir Pak. Carol Tasya Indi. Hadir Pak. Niwaris. Hadir Pak. Pinter Narwan. Hadir Pak. Ya, Yarline. Hadir Pak. Angelika. Hadir Pak. Berian Marius. Hadir Pak. Darwin Christian. Hadir Pak. Asarman. Hadir Pak. Hendy Yanus. Hadir Pak. Ya. Mirna Jessica. Hadir Pak. Nirel Christina. Hadir Pak. Ya, baik. Terima kasih.
Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pada hari ini kita mempelajari yang namanya satuan panjang. Tentu satuan panjang itu perlu kita pelajari. Apakah perlu kita pelajari itu satuan panjang? Perlu ya. Mengapa harus kita pelajari itu satuan panjang? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Karena sangat penting yang pada saat kita melangkah kita menggunakan satuan panjang, dan pada saat kita diukur kita juga akan menggunakan satuan panjang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan mengapa harus kita mempelajari yang namanya satuan panjang ini? Ada lagi? Tidak ada. Oke, baik ya. Jadi itu mengapa kita harus mempelajari yang namanya satuan panjang ini. Kita di setiap hari kita temui, ya. Di setiap hari kita temui di mana saja kita berada. Pada saat kita mengukur sesuatu benda, tentu ada yang namanya panjang. Ya, ada satuan di situ. Kita diukur tingginya, ada satuan panjang di situ. Nah, jadi makanya kita perlu atau sangat penting kita mempelajari yang namanya satuan panjang, ya. Kemudian biasanya kalau 1 meter berapa sentimeter biasanya? 100. Hah? 100 100. Kalau 1 kilometer berapa meter? 1000 meter. 1000 meter. Ya, bagus ya. Berarti anak-anak kami itu sudah tahu bagaimana itu yang namanya satuan-satuan panjang. Oke. Nah, sekarang kita perlu lihat adapun tujuannya ini tentang mengkonversi satuan panjang. Bagaimana prosesnya konversi satuan panjang itu? Kalau konversi satuan panjang itu sama dengan apa itu? Berubah atau diubah, ya, diubah satuan panjang itu namanya konversi. Ya, kedua siswa datang mengkonversi satuan panjang dengan beberapa bentuk. Ya, artinya beberapa bentuk satuan itu nanti dari kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian setelah itu nanti kita membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok, apa kerja kita di kelompok itu nanti? Tentu nanti ada disiapkan di sini yang namanya alat berat atau media pembelajaran. Nanti kita perlukan itu bagaimana cara mengkonversi satuan dengan menggunakan alat peraga itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah melalui kerja mandiri siswa dapat menyelesaikan suatu cerita. Nanti di evaluasi terakhir ada di situ yang namanya kerja mandiri. Ada di situ, nanti silakan diselesaikan soal-soal itu. Kemudian ada pun langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya nanti mungkin termasuk tadi tanya jawab, ya, mengapa kita harus mengetahui materi ini, ya, itulah tadi, ya, itu tadi bahwa memang perlu sekali di setiap saat, di setiap melangkah kita, ya, ada yang namanya satuan panjang, ya, dimanapun kita berada, kita wajib mengetahui yang namanya satuan panjang. Kedua, melakukan diskusi kelompok, ya, itu nanti kerja kita. Ketiga, mempresentasikan hasil kerja kelompok berupa mengkonversi satuan panjang. Nanti setelah kita mengerjakan LKPD, ya, silakan nanti anak-anak kami ke kelompok itu tampil, ya, membacakan hasil kerja kelompok. Silakan, jangan segan, jangan malu. Ya, karena ini perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita melaksanakan yang namanya Penilaian akhir. ya, penilaian akhir. Itu tadi, ya, evaluasi akhir tadi. Wajib dievaluasi terakhir. Bagaimana, apakah memang sudah
anak-anak kami menguasai, sudah bisa menyelesaikan yang namanya soal cerita tadi. Nah, di situ nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian ada nanti penilaian akhir, ya, penilaian sikap. Apa itu penilaian sikapnya? Yang pertama kerjasama, tanggung jawab, kemudian Percaya diri. nah, percaya diri. Di mana dinilai itu? Nanti pada saat anak-anak kami tampil di depan ini, nah, ada kepercayaan dirinya bahwa jawabannya itu benar. Tanggung jawab, bertanggung jawab dia dalam kelompoknya. Kerjasama, ada kerjasama masing-masing kelompok. Jangan mengharapkan satu orang saja. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada akhir. Ya, pada akhir itu disitulah nanti dinilai pengetahuan anak-anak kami. Penilaian keterampilan, keterampilannya bagaimana kerapian anak-anak kami itu. Ya, bagaimana keterampilan anak kami menyelesaikan suatu soal. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Namun sebelumnya perlu dulu, silakan dulu kasih buat semangat yang namanya Yeder itu kelas 5 1 2 3 berdiri. Oke, kelas 5 1 2 3. Kelas 5 semangat belajar. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Silakan dulu ya. Nanti ini yang berikutnya silakan nanti dicermati materi ini. Bagaimana cara konversi satuan Panjang. Oke, ya. Pengukuran panjang. Nah, untuk mengukur panjang berarti kita bisa menggunakan alat meteran pita, ya, kemudian bisa menggunakan meteran saku, dan juga bisa menggunakan penggaris, dan masih banyak lagi alat ukur panjang yang lainnya, ya. Kemudian untuk pengukuran panjang berarti kita harus mengetahui satuan panjang. Nah, satuan panjang itu bisa dituliskan dalam bentuk tangga, ya, tangga satuan panjang, yaitu yang pertama km, mm, dam, m, dm, cm, mm. Nah, kepanjangannya km itu kilometer, m itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Perhatikan ya, jika arahnya ke atas itu berarti dibagi 10 tiap tangganya, ya. Setiap naik 1 dibagi 10, tiap naik 2 bukan 20, ya, tapi kelipatan dari 10, yaitu berapa? 100. Atau juga gini, ya, naik 1 10, naik satu lagi 100, naik 3 1000, dan seterusnya. Kemudian untuk arah bawah atau turun tangga, ya, berarti, ya, itu dikali 10, berarti turun 1 itu kali 10, turun lagi 1 dikali 100, turun lagi 1 dikali 1000, dan seterusnya. Nah, perhatikan, misalkan contohnya seperti ini. 6 km sama dengan hektometer. Nah, 6 km itu berapa hektometer? Nah, kita perhatikan kilometer di sini, hektometernya di sini, ya kan? Berarti kita turun hanya 1 tangga. Berarti kan 6 kali, turunkan kali berapa kalau 1 tangga? 10. Nah, seperti ini. Sama dengan 6 kali 10 berapa? Nah, jika perkalian, ya, kelipatan 10, ya, perkalian dengan kelipatan 10 itu sangat mudah, ya, tinggal menambahkan nolnya saja belakangnya, ya, ini. Jadi 60 itu meter. Kemudian 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, perhatikan, kita lihat meternya di mana? Meter di sini, ya, kemudian sentimeter di mana? Di sini. Berarti turun berapa tangga? 1, 2. Nah, 2 tangga berarti turun dikali, baik 3 kali 2 tangga atau 2 kali turun, baik dikali 100. Nah, tinggal tambahkan 0, ya. 3 tambah 0 2 berapa? Ya, 300. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, 200 meter berapa hektometer? Nah, ya, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini kan nolnya saja, ini 3, ini coret 3, jadi habis, nanti tinggal 3 dibagi 10. Nah, seperti ini. Kemudian 3 bagi 10 berapa? Nah, kalau pembagian dengan 0 dan kelipatan 10 itu mudah, ya. Perhatikan. Tadi kan untuk menghilangkan koma kita mundur 1 dan dikali 10 atau nolnya coret 1. Balikannya, jika
jika pembagian berarti kita semuanya maju 1, ya kan, karena ini 10, kalau 100 ya maju 2 kali, berarti kalau maju 1 nol yang di depan 3, berarti hasilnya 0,3. Nah seperti ini ya. Nah sampai di sini dulu. Nah, baik, bagaimana, sudah dicermati? Sudah bisa? Sudah. Nah, jadi itu ya. Jadi satuan panjang itu ada berapa itu? Yang 7. Ya. Untuk lebih paham, silakan bernyanyi dulu dengan lagu satuan panjang. Silakan berdiri. Ya. Naik. Dari saya 1, 2, 3. Naik, naik, sangka satuan, hati-hati sekali. Naik, naik, satuan pandang, jangan lupa dihafal. Kilometer, meter, desi, sentian, diri, bagi 10, turun kali 10. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, jadi kira-kira apakah beberapa tanggapan di sini ya? Mungkin tadi sudah kita bahas mengapa kita harus perlu mempelajari ini. Tentu karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa mengerjakan di dalam kelompok, dan nanti sebelum mengerjakan tugas kelompok supaya lebih paham, dan kita dulu membentuk sebanyak 4 kelompok. Ya, silakan mulai dari sekarang. Nah, baik, mungkin sebelum kita melihat bagaimana cara mengisi KPD dengan menggunakan media, ya, jadi silakan dulu anak-anak kami per kelompok, silakan utus 1 orang yang mengambil KPD-nya. Ya, silakan. Nah, namun sebelumnya kita dulu melihat bagaimana cara menggunakan yang namanya media di depan ini. Pintar. Baik, kita lihat ke depan. Jadi seperti ini. Sedikit kami sampaikan mengenai bahan-bahannya. Yang pertama itu ada styrofoam sekitar 2 buah. 2 buah styrofoam. Kemudian ada kertas pelangi, ya, ada kertas pelangi. Kemudian ada lidi. Lidi ya, jadi lidinya bisa tusuk gigi atau bisa tusuk sate. Itu kemudian yang lainnya cukup ada spidol juga. Baik, di sini sudah terpampang, jadi insya Allah ini bisa mudah dibaca oleh siswa. Yang pertama di sini ada kilometer, kemudian dekameter, kemudian hektometer, kemudian ada hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya? Insya Allah ini mudah sekali, bahkan nanti untuk siswa-siswi juga bisa mempraktekannya. Kita ambil saja contoh, di sini kita sediakan contoh ada 5 km. 5 km titik meter. Maka yang pertama, tugas yang pertama adalah kita mencari angka yang berwarna yang bertuliskan angka 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil, cukup pelan-pelan saja. Ini angka 5. Jadi yang pertama, lihat soalnya di sini 5 km. Maka angka 5 ini kita letakkan di tangga kilometer. Berarti di posisi ini. Terus harus bunyi ya. Terus, kemudian kita akan astagfirullahaladzim. Apa yang jatuh tadi? Enggak ada. Oh, sudah. Nah, kemudian ini kita jadikan meter. Di mana posisi meter? Ya, posisi meter di mana? Maka rumusnya
ketika turun itu dikalikan 10, dan ketika dia naik maka dia dibagi 10. Dalam arti secara sederhananya, ketika dia turun cukup menambahkan angka 0 saja di belakangnya. Maka kita ambil, langsung saja kita ambil angka 0. Di sini sudah kita siapkan sekitar 7 angka 0-nya. Baik, kita tancapkan. Ini bukan grogi tapi ini mode. Ya, terus kita tancapkan lagi. Allah. Ya, nah ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat, untuk siswa juga sudah bisa melihat bahwa posisi M adalah di bawah ya, 1, 2, 3. Maka dengan begitu kita langsung bisa mengetahui bahwa ketika 5 km dijadikan meter, itu jumlahnya adalah 5.000 meter. Kita tulis di sini langsung. Jangan lupa ditulis 5.000 meter. Cukup, sudah selesai. Inilah kepintaran tangga ini. Bisa menyelesaikan soal tadi. Boleh Bapak Ibu juga langsung menyimpan ininya, angka 5-nya di posisi ini, di depan sini. Boleh, biar terlihat tersusun angkanya juga bisa. Tadi ya 5 km, kemudian dijadikan meter. Maka kita posisi di bawah sini tersusun rapi, langsung angka 0-nya terlihat 5.000. Baik itu. Oke, jadi kami rasa cukup sekian untuk penjelasan penggunaan alat peraga yang dinamakan dengan tangga pintar. Intinya, Bapak Ibu selaku guru bidang studi matematika atau guru kelas bisa menggunakan alat peraga ini, tangga pintar ini, untuk materi satuan panjang. Jadi nanti ketika turun, berarti dia ditambah 0-nya saja di belakang. Insya Allah sampai ke bawah pun Sudah bisa diikuti? Sudah bisa dicermati? Sudah. Nah, baik. Sekarang silakan tulis nama kelompoknya. Tulis kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, jadi sekarang silakan selesaikan soal yang ada di LKPD masing-masing kelompok dengan menggunakan yang namanya media pembelajaran. Ya, silakan. Yang pertama kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Oke, silakan. Silakan ya, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Silakan dikerjakan. Hati-hati jatuh. Ya. Oke, silakan ya. Silakan, semangat. Kerjasama. Oke. Oke, silakan. Gimana kelompok 2? Ya. Silakan ya. Ya. Siap.
Sudah siap? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, izin pindah ke kelompok 3, ya. Ya. Oke. Oke, silakan kelompok 3. Gimana kelompok 2? Sudah? Sudah. Oke. Izinnya kelompok 4 sekarang. Oke, kelompok 4. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kelompok 3? Masih jalan? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 4 ditukar medianya? Bagaimana? Atau itu aja? Oke. Dan sebelumnya dibacakan dulu nama kelompok, ya, dibacakan itu supaya lebih terarah. Tuh. Nah, oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada kita semua. Berarti anak kami sudah bisa menggunakan media pembelajaran. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya. Jadi sebelumnya silakan dulu bacakan nama-nama kelompoknya, baru dibacakan hasil kerjanya masing-masing. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Kelompok berapa yang pertama? Coba. Kelompok. Oke, silakan. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nama anggota kelompok 1. Ya. 1. Kevin Injai, Amerika Jerman, Darwin Christian, Suferianus Jai. 1. 3 km sama dengan 300 dekameter. 2. 56 cm sama dengan 260 mm. 3. 72 dekameter desimeter sama dengan 7.200 mm. 4. 2000 meter sama dengan 20 hektometer. 5. 400 mm sama dengan 40 dekameter. Ya, bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu, terima kasih. Kelompok berikut, siapa yang membaca kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nama anggota kelompok 2. Ya. 1. Arline. 2. Hasarman. 3. Berian Marniscan. 1. 3 km sama dengan 300 dekameter. 2. 56 cm sama dengan 560 mm. 3. 72 desimeter sama dengan 7.200 mm. 4. 2000 meter sama dengan 20 hektometer. 5. 4.000 mm sama dengan 40 desimeter. Ya, tepuk tangan. Ya, dulu kembali. Nah, ya. Jadi tepuk tangan untuk semua dulu. Masih semangat? Masih. Tadi sudah kita bacakan hasil kerja kelompok kita masing-masing dan ada beberapa ya jenis konversi satuan ya dari kilometer ke meter ke hektometer dan milimeter ke sentimeter dan dekameter. Tentu anak-anak kami sudah mengetahui bagaimana proses menyelesaikan konversi satuan Pak. Ya, tadi kalau naik itu bagaimana? Kalau buat tangga? 100. Nah, kalau 3?
Kalau satu tangga dikali berapa? 10. Dikali kalau 2 tangga berapa? 100. Oke, terima kasih ya. Jadi ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, untuk konversi satuan panjang pertama-tama harus berurutan dari mana? Ini harus berurutan itu. Yang kedua, konversi satuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya, pada saat kita proses berjalan kita membutuhkan itu yang namanya satuan panjang. Ini satuan panjang langkah ini, ya hanya saja tidak beraturan. Yang mana karena ada yang panjang langkahnya dan ada yang Oke, kemudian konversi satuan panjang ini setiap satu tangga turun maka dikali 10. 2 tangga turun dikali 100 dan seterusnya, ya. Keempat, jika naik 1 tangga dibagi 10 dan naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dikali 1000 dibagi, ya. Nah, jadi itu seterusnya beberapa konversi satuan panjang, ya. Jadi beberapa ada pertanyaan di sini. Pertama, apakah siswa kami suka dengan adanya media ajar? Suka. Ya. Mengapa? Karena kita cepat menyelesaikan Kedua, apakah ada peningkatan pemahaman siswa kami dengan adanya media pembelajaran? Ada. Ketiga, apakah siswa kami mudah menggunakan media ajar ini? Mudah. Apakah siswa kami sulit menggunakan media pembelajaran ini? Tidak. Yang terakhir, apakah apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak kami supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya? Bagaimana? Belajar. Sebelum kita akhiri ada berupa soal, ya, formatif, ada soal akhir. Namun sebelumnya dulu LKPD-nya diserahkan dulu, ya, diserahkan sambil mengambil ini lembar evaluasi, ya, silakan. Oke, silakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Kalau ada yang ragu-ragu bacaan soalnya, silakan ditanya, mana tahu hurufnya kurang, ditanya. Ya, tidak apa-apa, silakan. Jangan lupa tulis nama. Siapa ini? Peter. Nah, tulis nama, tulis kelas supaya tahu nanti siapa yang memang bisa. Sudah siap? Sudah. Akan dibedakan, ya. Dibedakan ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, supaya tahu kita siapa-siapa saja dari utusan kelompok ini yang memang sudah bisa, ya. Dari kelompok 1, misalnya ini 10 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Berapa itu? 1000 cm. 10 meter. Ya, 10 meter berapa sentimeter itu? 10.000 cm. Nah,
850 cm sama dengan meter berapa? 8,5 meter. Dedi mempunyai benang layang-layang sepanjang 4 meter. Kemudian angin kencang layang-layang, Dedi putus. Benangnya sepanjang 40 cm. Sehingga sisa benang layang-layang Dedi sekarang berapa sentimeter? 360 cm. 300. Siapa yang menarik? Oh, sebentar ya. Tepuk tangan. Yang kemudian Susi mempunyai kain sepanjang 750 cm. Karena Susi kekurangan kain untuk menjahit gorden, tantenya memberi kain untuk Susi sepanjang 250 cm. Susi sekarang mempunyai kain sepanjang berapa? 10 meter. 10 meter. Siapa yang benar? Oh, benar semua. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Jadi anak-anak kami sudah bisa ini. Kalau memang sudah benar ini semua, ini hanya utusan dari kelompok 1. Ya, berarti tadi benar semua tadi itu. Benar. Dari nomor 1 sampai berikutnya. Hanya satu yang kalah. Berarti sudah 75%. Itu pun tidak semua. Berarti harapan kami kelulusan anak kami sudah bisa melebihi dari KKM 70. Ya. Jadi itu semua atas hasil kerja anak-anak kami. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita perlu bernyanyi dengan judul Koko dan kepada anak kami silakan berdiri. Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan atas berkat Tuhan telah sampai pada penghujung berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk itu sebagai umat beragama wajib kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa, dengan dipimpin doa oleh si Mirel, yang Mirel Christian. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur. Ya Tuhan, sebentar lagi kami pulang ke rumah kami, berilah kami kesehatan dan kekuatan. Antarlah kami ke rumah kami supaya kami bisa sampai dan berkumpul dengan keluarga kami. Ya Tuhan, hanya ini doa yang singkat ini kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami. Dan sebelum pulang, silakan disiapkan, dan mudah-mudahan anak-anak kami semoga selamat di jalan sampai ke rumah dan bertemu dengan orang tua kita masih. Oke, dipersilakan ke kelas.